lakukan pada semasa kita masih hidup. Sebab apa? Kalau orang meninggal itu memang butuh sodako, dan pada saat itu dia butuh untuk asupan makanan di kuburan atau asupan amal dia nanti ketika di akhirat, ini lebih ikhlas mengeluarkannya. Tapi kalau ketika hidup, karena waktu hidup dia itu masih butuh ini butuh itu ya, punya mobil satu pingin mobil dua, akhirnya sodako berat. Karena berat inilah karena berat sodako inilah kemudian sodako pada saat kita hidup itu lebih utama dibanding sodako ketika kita setelah mati. Jadi ada satu makalah atau hadis itu, al ajru biqadri ta'ab. Sebuah imbalan satu amal itu digantungkan atau disesuaikan dengan kesusahan kita dalam mengerjakan amal tersebut. Sehingga tadi pas waktu kita sodakoh waktu hidup ya, itu lebih berat, maka amalnya lebih berat dibanding kita sodakoh waktu kita meninggal, yang bukan kita pelakunya tapi ahli waris kita, itu lebih ringan. Dan pada saat itu karena kita butuh kan gitu, itu lebih utama ya, sodakoh pada saat kita masih hidup lebih utama dibanding sodakoh pada saat kita meninggal. Qala dawu sapa Allah ta'ala maha luhur sapa Allah, yauma yang durul maru ma qaddamat syahada. Ya, kenapa tadi sudah disebutkan kenapa sodakoh pada saat kita masih hidup itu lebih utama dibanding sodakoh kita setelah mati tadi, karena berat ya rasanya. Nah, pada saat itu juga ketika kita sudah meninggal, amaliyah kita semuanya kan terputus. Amaliyah kita semuanya terputus. Artinya ketika kita meninggal, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita sholat di sana nggak ada sholat. Kita puasa di sana nggak bisa puasa. Kita sodako di sana nggak bisa sodako. Karena adanya sodako, adanya puasa, adanya zakat itu yang kemudian adalah hanya diwajibkan pada saat kita di dunia, bukan di alam kubur, bukan di akhirat. Nah gitu. Jadi al-dunya mazra'atul akhirah itu di situ. Dunia itu adalah tempat menanamnya kita untuk kehidupan akhirat. Nah, sehingga kalau kita sudah masuk kuburan, itu kita hanya bisa nunggu-nunggu apa yang kita lakukan pada saat di dunia, atau ahli waris kita lakukan di dunia. Maka di sini disebutkan yauma yang durul mar'u ma qaddamat syadah, pada hari di mana seseorang menunggu apa yang telah dilakukan oleh tangannya. Maksudnya tangannya itu ya dirinya. Tangan itu identik dengan apa? Perbuatan kan itu. Jadi kalau kita mau melakukan apa saja itu menggunakan tangan. Maka di sini pakai majas. Itlaqul juz wa iradatil kul ya. Mengucapkan yadah, mengucapkan tangan, mengucapkan perbuatan tangan, tapi yang diharapkan adalah perbuatan seluruh anggota badan. Itu kalau dalam bahasa mantiq. Nah, dalam kaitan itu maka ayo mumpung masih hidup, perbanyaklah beramal, perbanyaklah sodakoh, karena amaliyah kita pada saat kita hidup itu lebih utama dibanding amaliyah yang dilakukan oleh ahli waris kita untuk kita ketika kita sudah mati. Pesan Nabi selanjutnya, wahai Sayyidina Ali, ya Ali, tasoddaq ala mautaka, fa innallaha ta'ala qad wakala malaikata yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim fayafrahuna biha. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, tasoddaq podo sodako sapa sira ala mautika ing atase pira-pira mati sira. Fa inna wa mongko sak temene Allah taala maha luhur sapa Allah iku wakala wakilake sapa Allah malaikatan ing malaikat
Yahmilu kang gawa sapa malaikat shadaqatil ahyai ing pira-pira sedekah wong urip ilaihim maring maut fayafrahuna nuli bungah sapa maut biha kelawan sedekah asyad dama ing sebanget-bangete perkara kanu kang ana sapa maut iku yafrahuna gembira atau bahagia sapa maut fid dunya ing dalam dunya wa yaquluna lan padha donga sapa maut Allahumma du Gusti Allah ighfir ngampuni jenengan liman kedhe wong nawara kang mencahayai sapa man kobrona ing kuburan kita wa basyir ya lan ugi bahagiana jenengan hu ing man bil jannati kelawan surga kama kaya perkara basyarna kang bahagiaake sapa man ing kita biha kelawan sedekah. Ini juga jadi dalil jelas ya terhadap sedekah kita yang sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kaitan ini NU itu selalu mengajarkan tentang bagaimana menghadiahkan amal kepada orang yang sudah meninggal kita, baik itu bapak kita, ibu kita, saudara kita, adik-adik kita, ya, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, kiai-kiai kita, itu boleh dihadiahkan amal-amal yang kita lakukan untuk mereka. Dan sampai dalam kaitan ini juga termasuk amal yang bisa sampai kepada mereka adalah amal sedekah. Tentunya dalam kaitan ini bukan hanya sedekah saja, sholat, kemudian puasa, kemudian baca Quran, semuanya bisa nyampe kepada mereka kalau kita hadiahkan. Maka kemudian di dalam amaliyah NU itu ada tahlil, ya, ada istighfar, ada sholawat yang kemudian ini diperuntukkan untuk orang yang meninggal. Maka dibaca pada saat kita ziarah, dibaca pada saat kita 7 harian atau haul dan lain sebagainya. Itu boleh. Dan ini Nabi langsung memesankan kepada Sayyidina Ali, tasoddaq ala mautaka, tasoddaq ala mautika, fa inna Allaha ta'ala qad wakala malaikatu yahmiluna shadaqah. Wahai Sayyidina Ali, kata Nabi, ini dalilnya, bersedekahlah kamu untuk orang meninggalmu. Fa inna Allaha ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya ilaihim. Karena ketika kamu memberikan sedekah atau mensedekahkan orang matimu, Allah telah mewakilkan kepada malaikat agar amal sedekah tersebut dibawakan kepada orang-orang yang mati yang kita tuju. Fayafrahuna, ketika amal itu dibawakan oleh malaikat kepada mereka itu yafrahuna biha, mereka itu bahagia, senang terhadap amal-amal sedekah yang dihadiahkan kepada mereka. Asyaddu makanu yafrahuna fid dunya, bahkan kesenangan tersebut adalah melebihi kesenangan mereka pada saat di dunia. Jadi kalau ada orang waktu di dunia itu pernah senang, contohnya beli mobil, wah senangnya Masya Allah, punya rumah baru, wah senangnya Masya Allah, punya istri baru contohnya, ya senangnya Masya Allah, itu nggak lebih senang dibanding ketika seseorang mendapatkan hadiah pada saat matinya, hadiah amal dalam keadaan ini sedekah, sholat dan lain sebagainya. Maka daripada itu kawan-kawan yang di rumah, santri-santri yang berada di rumah, hendaknya setiap malam, setiap kamu sholat, hadiahkan Al-Fatihah kepada orang tuamu, kepada bapakmu, kepada nenekmu, kepada kakekmu, sebagaimana saya lakukan tadi, kepada gurumu. Ya, saya ketika ngaji selalu memberi Al-Fatihah, tawasul kepada Nabi Muhammad. Ya, Al-Fatihah itu yang dimaksud adalah tawasul kepada Nabi Muhammad, tawasul kepada Khulafaur Rasyidin, tawasul kepada para imam madhab, para imam dalam teologi,
para imam dalam bidang tasawuf dan lain sebagainya, pada guru-guru ya, dan orang yang kita cintai, kita tawasuli, kita beri Al-Fatihah kepada mereka. Ini adalah bentuk hadiah yang kita berikan kepada mereka. Karena baca Al-Fatihah itu juga pahalanya besar. Kita hadiahkan kepada mereka. Ya, kita bahagiakan kepada mereka. Jadi orang yang dapat hadiah pada saat ia mati, yakni hadiah yang dimaksud adalah amal dan sedekah, niscaya dia bahagia sekali, melebihi dia ketika masih di dunia mendapatkan kebahagiaan yang besar. Nah itu, jadi jangan pernah ragu untuk memberikan sedekah, memberikan hadiah Al-Fatihah, memberikan hadiah baca Quran dan hatam Quran kepada orang yang meninggal. Jangan pernah ragu, ada riwayatnya, ada hadis atau riwayat tentang itu. Dan lebih bagusnya lagi, ketika kita bersedekah untuk orang tua kita, untuk nenek kita, mereka itu ketika di dalam kubur setelah mendapatkan hadiah, mereka itu berdoa begini, Allahumma fir liman nawaro qabrana wa basyarhu fil jannati kama basyarona biha. Wahai Allah, ya, ampuni mereka. Itu doa mereka itu. Ampuni mereka yang takziah, ziarah, memberi hadiah kepada kami sehingga kuburan kami menjadi terang. Ampuni mereka. Yang kedua, ya Allah, beri mereka kebahagiaan beri mereka kebahagiaan di surgamu sebagaimana kami mendapat kebahagiaan di kubur kami. Itu doa mereka kepada kita. Makanya kalau kawan-kawan santri-santri diajak tiap Jumat untuk ziarah masayih, jangan pernah berat kakinya untuk melangkah. Jangan pernah susah untuk diajak ke sana. Tetap senang. Karena pada saat itu ketika kita mendoakan mereka, kita juga mendapat doa daripada mereka, minimal doa ini tadi. Ampuni, kata mereka, bagi mereka yang menerangi kuburan saya. Jadi kuburan diterangi itu bukan pakai lampu. Kuburan diterangi dengan sedekah, dengan Al-Fatihah dan lain sebagainya. Kalau pakai lampu itu namanya wong menungso yang hidup masih di dunia. Jadi manusia itu kalau pingin terang, ya manusia yang hidup di dunia itu kalau pingin terang ya harus ada lampu, harus ada matahari. Sementara mereka yang sudah di alam kubur, terang tidaknya terang mereka adalah karena amal, karena sedekah orang yang hidup kepada mereka. Mudah-mudahan kita bisa paham ini dan mudah-mudahan kita bisa melakukannya dan menghadiahkan kepada orang meninggal kita. Kemudian wasiat Sayyidina Muhammad kepada Sayyidina Ali adalah, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, ikmal lakonono sapa sira, atau ikmal lakoni sapa sira kholison kelawan ikhlas lillahi krana Allah. Fa innallaha krana satemene Allah iku yakbalu nrima sapa Allah, iku layak balu orang nrima sapa Allah ilaman kang kejaba wong kana kang ana sapa man iku kholison wong kang ikhlas liwajhi krana ridhoe Allah. Qala dawuh sapa Allah taala maha luhur sapa Allah, faman mongko utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku yarju ngarepake sapa man liko arabihi ing ketemu Tuhan iman, falyamal mongko nglakoni sapa man amalan ing amal sholihan kang bagus, wala yusyrik lan aja nyekutuake sapa man bi ibadati rabbih kelawan ibadah pangeran iman ahad dan ewang siji. Wahai Sayyidina Ali, dalam beramal apa saja, terkhusus dalam bersedekah, hendaklah kamu ikhlas, kata Allah, kata Nabi. Hendaklah kamu ikhlas karena Allah, kata Nabi. Fa innallaha la yaqbalu illa man kana khalisan liwajhi. Karena apa? Allah tidak akan menerima amal seseorang kecuali orang tersebut melakukan amal murni karena ingin mendapat ridhonya Allah. Dalam kaitan ini Allah mengatakan,
Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihah. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka hendaknya ia beramal yang bagus. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Dan tidak cukup mengerjakan perbuatan bagus, tapi juga ia harus melakukan ibadah tersebut tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Jadi syarat diterimanya pahala adalah tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah, ya, tidak menduakan Allah. Termasuk yang menduakan Allah adalah beramal, ingin mendapatkan kehormatan, ingin mendapatkan pujian, mengaji, ya, lewat YouTube, ingin mendapatkan kehormatan, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan. Ini adalah amal-amal yang notabene tidak ikhlas, tidak karena Allah. Mudah-mudahan hati saya dan hati kita semua dijaga daripada amal-amal yang tidak ikhlas, sehingga kita melakukan apa saja karena Allah, karena panggilan Allah, karena mengikuti perintah Nabi. Itu yang mungkin bisa kita kaji pada malam hari ini, sedikit-sedikit, nggak apa-apa, yang penting kita ngaji, kita penuhi malam Ramadan ini dengan mengaji, dengan mendengarkan pengajian-pengajian yang dinukil dari kitab-kitab salaf, agar bisa kita ambil iktibarnya, agar kita bisa mempelajari dan mengamalkannya. Harapan saya adalah terus tetap mengaji. Untuk kawan-kawan, doakan saya agar ikhlas, doakan hati Anda, doakan saya agar ikhlas, doakan saya agar tetap istiqomah dalam ngaji ini. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah menemui malam Lailatul Qadar dan diberi oleh Allah keberkahan dari bulan Ramadan ini, dan diberi kekuatan untuk melakukan puasa dan taraweh sampai kemudian di akhir daripada bulan Ramadan ini, sehingga kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah, menjadi hamba Allah yang fitrah kembali sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi dalam beberapa hadisnya. Demikian, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.